Selamat bertemu kembali. Sekarang kita membahas sekitar topik-topik hak kekayaan intelektual. Ya. Sebagaimana kita tahu, khususnya di bidang merek, ya. Kalau paten tentu sudah banyak yang tahu. Bagi penemunya, bagi inventornya itu tentu dia berhak atas royalti bila mana patennya dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya, dipakai, gitu ya, mendapatkan royalti dan sebagainya. Nah, tetapi sebuah merek, ya, umumnya bisnisnya adalah franchise, ya, terutama ketika merek-merek itu sudah memiliki nama. Ya. Kalau kita lihat apalagi dalam bahasa umum, wah itu udah branded. Bahasa itu udah branded, itu menunjukkan merek-merek yang sudah top. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa merek ini bukan hanya secara hukum tentu memiliki makna sebagai suatu jati diri, ya, karena antara merek dengan produk dengan usaha itu tentu memiliki kolerasi sebagai satu daya pembeda dan identitas atau jati diri dari produk itu sendiri. Itu secara hukumnya. Tetapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa merek itu memiliki nilai komersial yang tinggi, yang besar. Bila mana merek itu sudah berhasil dikenal, ya. Bahkan kita tahu kan merek-merek yang terkenal itu kadang-kadang kan selain nama-nama orang, gitu ya, nama-nama pemiliknya, tapi juga kadang-kadang bukan sesuatu nama yang luar biasa, kadang-kadang malahan sederhana, gitu, ya, nama-nama itu, gitu. Tetapi yang penting adalah bagaimana mengkomersialkan nama itu sedemikian sehingga menjadi bisa sangat terkenal, ya. Lalu menjadi dengan keterkenalan itu lalu memiliki nilai komersial, nilai ekonomi yang sangat tinggi, ya. Dan kita tahu di Indonesia ini kalau saya lihat, misalnya paling tidak di terakhir-terakhir ini ada beberapa sengketa merek gitu yang terkenal, ya. Misalnya di sini yang diturunkan oleh Kompas.com itu misalnya antara Monster Energy Company dengan Andrea Tamrun misalnya, ya. Lalu juga ada IKEA Swedia dengan IKEA yang singkatan dari Intan Khatulistiwa S. Abadi, ya. Lalu ada sengketa antara Donald Trump bahkan dengan pengusaha retail Indonesia, ya, dalam merek Trump, ya. Lalu ada Toyota Lexus versus Pro Lexus, ya. Lalu ada DC Comics dan Water Superman. Ini beberapa contoh sengketa-sengketa merek yang terjadi akhir-akhir ini. Mengapa bersengketa? Karena sekali lagi merek bukan hanya sekedar daya pembeda, bukan hanya sekedar pengenalan jati diri atau identitas dari suatu produk itu sendiri, tetapi sebuah merek ternyata memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai komersial yang sangat tinggi manakala merek itu sudah berhasil terkenal. Jadi, apakah itu selalu mencerminkan kualitas? Tidak harus. Tetapi sebuah merek itu dibeli orang, digandrungin orang atau dianggap hebat, itu hanya pertama-tama ya karena kepopulerannya. Nah, soal quality produk itu persoalan lain lagi, ya, persoalan lain lagi. Tapi biasanya merek itu karena dia menjadi well known saja, ya, dia menjadi terkenal, lalu itu memiliki nilai ekonomis yang besar sekali, ya, sehingga gara-gara merek itu orang bisa mengorbankan sumber daya uangnya, dananya berapa saja untuk mempertahankan merek itu, ya. Karena kita bisa membayangkan sebuah merek yang terkenal misalnya tiba-tiba kemudian disabot orang, kemudian ditelekom orang atau digunakan orang, dimanfaatkan orang dan sebagainya, maka berapa kerugian bagi si pemilik merek yang original itu misalnya, ya. Nah, terkait hal-hal yang menyangkut
hak kekayaan intelektual, maka kami menyelenggarakan pendidikan di bidang itu, tetapi bukan sekedar ya untuk menjadi konsultan HKI. Ya, yang konsultan HKI itu karena fungsinya adalah secara prinsip menerima, mendaftarkan merek, begitu ya, mencari menjual jasa di bidang pendaftaran merek, gitu misalnya, atau paten, ya. Lalu secara normatif ya tentu mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kami menyelenggarakan pendidikan pengacara hak kekayaan intelektual itu lebih dari itu, yaitu tentang misalnya tadi bagaimana ketika sebuah merek itu sudah menjadi komersial, bagaimana memfranchise-kan itu, ya, bagaimana menyusun perjanjian franchise itu, bagaimana memberikan nilai, ya, menilai harga dari merek itu. Kemudian bagaimana melakukan kerjasama secara internasional tentang merek itu. Ya, bagaimana di dalam konteks katakanlah menjadi agen dari sebuah produk yang bermerek. Ya. Apa perbedaan antara agen, franchise, dan katakanlah di manajemen, kerjasama manajemen tentang merek dan lain sebagainya. Tentu, nah itu adalah lingkup-lingkup topik-topik yang akan diajarkan di dalam kelas pengacara hak kekayaan intelektual itu. Jadi pendidikan kami selalu bersifat plus, ya, bersifat lebih dari cuma sekedar pendekatan hukum itu sendiri. Ya, pendekatan hukum adalah pendekatan yang apa yang dikatakan undang-undang, hitam putih. Tetapi kami lebih jauh mengimplementasikan bagaimana sebenarnya kerja HKI itu misalnya secara bisnis, secara komersial, ya, meluaskan sampai ke sana. Dan pada akhirnya jika terjadi sengketa, ya, dispute, selisih paham terkait merek itu, how to solve the problem itself, gitu. Ya, bagaimana menanggulangi, menyelesaikan problem-problem sengketa merek itu. Ya, dan ini penting. Mengapa? Karena bagi seorang business lawyer harus mengetahui hal-hal yang terkait bisnis itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar hukumnya, tetapi sekali lagi seorang business lawyer juga dituntut untuk memahami, menguasai bidang bisnis yang terkait dengan merek-merek itu sendiri. Ya, dan di dalam pendidikan pengacara hak kekayaan intelektual itu nanti akan dilakukan studi-studi kasus dan studi-studi perbandingan merek-merek lokal, nasional, dan merek-merek yang sifatnya sudah internasional, dan sebaliknya bagaimana misalnya cara menggo-publikkan atau go-internasionalkan merek-merek Indonesia. Ya, nah ini penting karena apa? Karena terkait tadi misalnya dalam perdagangan internasional, kalau bisa bagaimana Indonesia ini ya terus terang bahwa Indonesia ini di bidang IPR, di dalam bidang internasional intellectual property right itu kan belum ada rankingnya. Nah, justru di sini kita mendorong pengacara-pengacara didikan dari perkumpulan pengacara HKI yang di bawahnya HAPI ini akan ikut mendorong, akan ikut mengadvokasi bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia ini bisa memiliki merek-merek yang bahkan bukan hanya laku di dalam negeri, tapi juga bisa di-go internasionalkan. Ya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang secara prinsip itu juga berpihak memberdayakan UMKM, ya, pengusaha-pengusaha menengah. Nah, itu akan kami juga dorong untuk bisa para lawyer ini memiliki strategi yang mendorong, ya, bisnis-bisnis kelas menengah ini memiliki merek-merek tertentu, lalu mendaftarkannya dan kemudian menggo internasionalkannya. Nah, ini saya kira nilai plus dari pendidikan pengacara HKI di bawah
api. Demikian pesan saya dan salam sehat.